Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Kata Allah, ucapkanlah Rabbi zidni ilma. Ucapkanlah doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, artinya ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Wa qur Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ucapkanlah doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ilmu apa? Naam, ilmu memahami hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Didoakan itu, dibaca di dalam sujud ba'da shalah, Rabbi zidni ilma. Karena dengan ilmu agama kita tidak akan tersesat dan tidak akan melakukan kezaliman-kezaliman kalau orang memahami dengan baik ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita setiap Senin ba'dal maghrib adalah kitab fiqih sunnah. Ini hari ini adalah pertemuan pertama setelah Idul Fitri atau Ramadan. Maka hari ini ana ingin bicara terlebih dahulu mengenai bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram. Minggu depan kita masuk kitab fikih sunnah, tapi kita bahas babnya bab kurban, bab bersuci, bab wudu. Nanti kita lanjutkan setelah Idul Adha. Karena Idul Adha ini tidak jauh lagi di hadapan kita, kurang lebih sebulan lagi. Maka ada waktu 4 pertemuan, kalau tidak silap kita akan bahas hukum fikih kurban selama 3 pertemuan ke depan. Nah, hari ini adalah permulaan. Setiap kita bicara tentang ibadah haji dan kurban, itu pasti berbicara tentang bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram.
Maka ana mulai dengan bab bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci sebelum kita masuk fikih kurban insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam hitungan umur perputaran bumi dan umur manusia itu menggunakan hijriyah. Itu hitungan yang paling tepat. Istilahnya kalau kita berdagang, supaya tidak rugi hitungannya harus tepat dan benar. Kalkulatornya harus jangan low bet. Kalkulatornya harus sehat supaya tidak salah menghitung harga. Nah, supaya tidak salah menghitung umur kita, maka hitungan yang benar adalah dan tepat menggunakan hijriyah. Umur ataupun bumi ataupun semua hitungan yang ada di Quran dan hadis itu pakainya hijriyah. Tidak ada Masehi. Dan semua ibadah kita nih muslim itu tergantung hijriyah, bukan Masehi. Puasa bulannya bulan apa? Ramadan. Haji bulannya bulan apa? Dzulhijjah. Jadi tidak ada hubungannya dengan bulan-bulan Masehi. Januari, Februari, Maret tidak ada hubungan dengan ibadah kita, Pak. Maka semua hari-hari di bulan-bulan Masehi itu tidak ada apa-apanya itu. Mau tanggal 1 Hijri, 1 Januari atau 5 Januari atau 20 atau 30, itu tidak ada apa-apanya di dalam Islam itu. Maka tidak perlu diapa-apakan itu. Dibiarkan saja. Karena dalam Islam seorang muslim yang mengerti dengan baik pasti akan berpandukan kepada hijriyah. Lantas bagaimana hukum menggunakan panduan Masehi? KTP Masehi, kartu keluarga Masehi, kerja jadwal Masehi, program kerja Masehi. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, halal, jaiz, boleh, tidak dosa, tidak haram, boleh. Namun sebagai muslim punya identitas harus memahami bulannya yang Allah tentukan dan Rasul tentukan, yaitu bulan Hijriyah. Itu maksudnya. Jadi silahkan kita menggunakan tanggalan Masehi, tidak mengapa, namun jangan melalaikan tanggalan Hijriyah. Bulan Hijriyah ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sejak dulu. Bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 36. Nah, coba mic-nya kasih Pak RT dulu. Minta tolong pinjam Pak RT. Mic-nya. Mic. Pak RT kan suaranya tegas. Surat Surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, silakan Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Naam, sebentar. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 12. Maka jika ada ajaran yang memiliki hitungan bulan 11 atau 13, maka itu hitungan keliru. Kalau yang punya hitungan 12 benar, 1 tahun 12 bulan. Masehi benar 12 bulan. Tapi mana lebih tepat antara Masehi dan Hijri? Nanti kita
Jelaskan. Nah, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Naam. Dalam ketetapan Allah seketika atau saat Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti penetapan bulan-bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yaitu matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan inilah sebenarnya rujukan dalam penghitungan bulan dan tahun. Ya, kalau Syamsi atau Masihi dia menggunakan perputaran matahari, sedangkan Hijri menggunakan perputaran bulan. Dari mulai bulan itu sabit sampai bulan itu purnama, kemudian sabit kembali. Itu patokan Hijri. Nah, di dalam ayat ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan, dan bulan itu ditetapkan sejak penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, ya, sebagai unsur perhitungan waktu. Itu yang dimaksud adalah bulan-bulan Hijriyah. Nah, dan bulan Hijriah itu 12. Apa saja bulannya? Kita hafalin ya. Insyaallah hafal mudah-mudahan. Rabbi zidni ilma. 6. Ada 12 bulan, kita jadikan 6. Satu kelompok 2 bulan. Ya. Bismillah. Bulan yang pertama Muharram Safar. Apa yang pertama? Muharram Safar. Yang kedua Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Awal akhir, Rabiul Awal, Rabiul akhir. Yang ketiga Jumadal Awal wa Jumadal akhir. Udah berapa nih? Nah, ulangi. Pertama Muharram. Kita tahu Muharram tahun baru ya. Hijriyah maksudnya. Muharram, kemudian Safar, Rabi' awal akhir, kemudian Jumadal atau Jumadil awal akhir. 6. Setelah itu Rajab, Sya'ban. Rajab bahasa Jawanya. Rajab. Bahasa Arabnya Rajab, Rajab, bahasa Inggrisnya Rajab. Rajab temannya Sya'ban. Nanti ada nisfu Sya'ban. Kita kenal ada nisfu Sya'ban. Setelah Sya'ban itu sudah pasti Ramadan. Iya, kalau Ramadan temannya Syawal. Ramadan Syawal. Setelah Syawal ada 2 Dzul, Qaidah dan Hijjah. Dah. Hafal semua? Muharram Safar. Silakan 1 2 3. Muharram Safar, Rabi' awal akhir, Jumadil awal akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul, Naam, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Kata orang kita Dzul Qa'idah. Kata orang Arab Dzul Qa'dah. Sama saja. Sudah ya? 12. Hafal ya? Sekali lagi. Muharram Safar, Rabi' awal akhir. Terus Jumadil akhir. Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 2 Dzul, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Setelah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram lagi lah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju artinya haji. Ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Bulan apa haji itu? 3 bulan. Haji itu 3 bulan. Apa saja? Sekarang nih, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Ini bulan haji disebutnya. Karena zaman dahulu orang haji itu
menggunakan kendaraan darat atau berjalan kaki, maka perlu waktu untuk sampai dan pulang lagi itu 3 bulan kurang lebih. Mulai dari apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut dengan bulan haji. Nah, kita masuk di bulan haji sekarang ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan yang sangat mulia, 3 bulan ini. Baik. Ana baca ulang terjemahannya tadi, dibaca ulang Pak RT. Nah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Nah, ada 4 bulan haram. Apa makna haram? Haram maknanya bahasa Indonesianya suci. Tapi apa sih, kenapa disebut suci? Karena haram di sini maksudnya ada hal-hal yang diharamkan di tempat dan waktu itu, yang mana di luar itu tidak apa-apa, tapi di waktu dan tempat itu ada pengharaman khusus, maka disebut haram. Ada pengharaman khusus di waktu dan tempat itu. Baik, ada tempat yang Allah haramkan dan sucikan. Apa namanya? Namanya Masjidil Haram, masjid suci yang diharamkan. Diharamkan apanya? Ada hukum pengharaman di situ khusus. Di luar itu tidak apa-apa, di situ haram. Di dalam Islam ada 2 tempat haram. Apa saja tempat haram itu? Tempat, wilayah, daerah haram. 1, Makkah. Yang kedua, Madinah. Masjidil Aqsa apa kabar? Nah, Palestina masuk haram atau tidak? Tidak masuk haram. Tidak masuk haram. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Yakni Al-Aqsa mendapat keberkahan tetapi tidak termasuk tanah suci. Bisa difahami? Dalil tanah itu diberkahi itu harus dari Nabi, nggak boleh dibuat-buat. Maka tanah-tanah yang lain tidak ada yang suci. Tanah Korea Taibah misalnya, tanah masjid apa, tidak ada yang suci, normal semua. Harus berdasarkan apa? Hadis, ketetapan syar'i. Ketetapan syar'i dari Nabi SAW dalam sebuah sabdanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Jabir dan Zaid ibn Abdullah, kata Nabi SAW, Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, harrama Makkah. Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tempat yang suci. Nah, jadi yang mensucikan tempat itu atas izin Allah adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah pertama kali bersama anaknya namanya Ismail. Dengan izin Allah, Ibrahim menjadikan tanah haram Makkah menjadi suci. Kemudian kata Nabi SAW, wada'a li ahliha. Dan Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Makkah atau pengunjung Makkah. Doanya. Di antara doa Nabi Ibrahim kepada penduduk Makkah adalah diberikan buah-buahan dan diberkahi makanannya. Makanya menurut para ahli ilmu, ulama, makanan yang ada di kota Makkah, sayur mayur, nasi, daging, apapun jenisnya, itu punya nilai kesehatan dan keberkahan tidak sama dengan di luar Makkah. Khusus di Makkah dan khusus di tanah suci. Kalau udah keluar dari tanah suci enggak? Arafah Pak, tempat kita wukuf,
itu bukan tanah suci. Mina tanah suci. Arafah bukan. Berarti makanan Arafah berbeda dengan makanan Makkah. Makanan Makkah, Mina, Muzdalifah, tanah suci, ini kena doanya Nabi Ibrahim. Dagingnya nggak kolesterol insya Allah. Jadi kalau mau makan kambing banyak-banyak, umrohlah dulu. Kambingnya basah. Hah? Beda, sama-sama bagus, tapi kalau kambing sana kena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan hadis tadi. Low kolesterol. Low fat. Sedangkan kata Nabi SAW, wa inni, dan aku haramtul Madinata, aku menjadikan Madinah suci. Ketika Nabi pindah ke Madinah, dengan izin Allah, Madinah jadi kota suci. Jadilah Madinah kota suci atas wujud Nabi dengan izin Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa da'autu, dan aku berdoa juga seperti Ibrahim, sama, fi sa'iha wa muddiha bimithlai, saya berdoa untuk makanan-makanan di Madinah 2 kali lipat lebih berkah dari makanan Makkah. Jadi kalau masih kolesterol di Mekah, pindah ke Madinah. Itu keberkahannya di atas Makkah 2 kali lipat, kata Nabi SAW. 2 kali saya berdoa minta diberkahkan 2 kali lipat dibanding keberkahan Makkah. Itu doa Nabi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Gak usah ditanya lagi sahihnya. Ini sahih. Itu tempat, ada hukum yang diharamkan di tempat itu. Pertama, tidak boleh perang di 2 tempat itu. Gak boleh perang di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Ini kalau diceritakan panjang tentang kisah Nabi menjaga supaya tidak perang di 2 tempat itu. Yang kedua, hukum di 2 tempat itu tidak boleh memburu. Kalau ada burung dara di situ, antum ketapel, disembelih, dosa itu hukumnya. Walaupun tidak ada yang punya. Tapi kalau itu burung keluar sedikit ke Arafah, boleh antum ketapel. Karena bukan haram. Tapi jangan dibawa dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram, bawa sampai ke Arafah, antum ketapel, antum sembelih. Sama juga dosa itu. Karena ngambilnya dari haram, dari tempat suci. Begitu juga pohon-pohonannya tidak boleh sembarangan ditebang. Begitu juga hukum berikutnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tidak boleh orang musyrik masuk ke situ. Tidak boleh orang kafir masuk ke situ. Adapun orang kafir masuk ke masjid biasa selain 2 tempat itu, ulama masih ada pembolehan. Bisa difahami? Tapi 2 tempat itu haram hukumnya, orang-orang kafir musyrik masuk ke tempat itu. Nah, jadi 2 tempat itu disucikan dengan hukum khusus. Karena ada pengharaman khusus, jadilah namanya Masjidil Haram. Kita bisa rasakan kalau berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada rasanya suci, inginnya ibadah, nggak bermaksiat. Sama seperti orang haji. Orang haji itu kata Nabi, kata Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj." Barang siapa yang haji, tidak boleh berkata kotor dan tidak boleh berdebat, bertengkar dengan lisan. Nggak boleh. Pertanyaannya, bertengkar dengan lisan, berantem begitu, itu larangan sepanjang tahun, sepanjang hidup, atau waktu haji saja? Itu sepanjang tahun sebenarnya, tapi ada pengharaman khusus di waktu haji. Saking bersihnya tempatnya suci, dan bulannya bulan suci, dan juga ibadahnya ibadah yang suci. Maka pengharaman untuk berdebat di situ lebih besar pengharamannya. Maka berdebat, bertengkar di situ dosanya lebih besar dibanding bertengkar di luar selain waktu haji. Nah, begitulah kurang lebih ada hukum-hukum khusus di tempat khusus. Nah, juga ada waktu-waktu khusus.
Waktu yang Allah juga sucikan. Tapi waktu tadi tempat, sekarang waktu. Nah di situ tadi dibacakan oleh Pak RT, minha arba'atun hurum. Ada 4 waktu yang disucikan, yang diharamkan. Kalau tadi tempat ada berapa? Tempat 2. Kalau waktu 4. Apa waktu yang 4 itu? Yaitu 3 berturut. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpisah, yaitu Rajab. 4. Ulangi, yang suci, bulan-bulan suci. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita ada di bulan apa nih? Dzulqa'dah. Bulan suci ini sebenarnya. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan suci. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan suci. Ada hukum khusus di sini sebenarnya. Jadi jangan main-main di bulan ini. Jangan biasa-biasa saja. Saya nggak ngerti, biasa-biasa saja. Karena kita nggak ngerti. Karena kita taunya Januari sampai Desember. Nggak ngerti. Ini bulan suci, Bapak Ibu sekalian. Bulan yang Bapak Ibu harus perhatikan di sini. Jangan biasa-biasa saja ini. Baik. Dan bulan ini berturut loh, 3 bulan. Baik. Ada namanya Ramadan. Ramadan itu tidak masuk bulan haram. Tidak masuk. Tapi Ramadan masuk bulan yang diberkahi. Ramadan masuk yang diberkahi. Mirip dengan tempat yang tidak suci tapi diberkahi. Apa tadi? Palestina, Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa sama dengan Ramadan. Waktu Ramadan, Aqsa tempat diberkahi. Di dalamnya banyak kebaikan. Tapi ada waktu yang disucikan, ada tempat yang disucikan. Tempat tadi 2. Apa tadi? Masjidil Haram, Madinah. Sedangkan waktu ada 4. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita tanggal berapa, Pak? Dzulhijjahnya. Di situ ada enggak? Enggak ada ya. Tanggal 6 Indonesia. Tanggal 7 Saudi. Saudi itu 7. Saudi 7. Indonesia sepertinya 6. Saudi 7. Tadi saya tanya teman saya, pastikan. Kalau Indonesia saya ngitungnya 6, tapi ternyata di sana 7. Bagaimana? Ya nanti ikutin aja pas Zulhijjah nanti. Biasanya kalau Zulhijjah mudah-mudahan sama ya. Mudah-mudahan sama nanti. Biar puasa Arafahnya sama. Kadang beda juga. Di sana 9, kita 8. Orang puasa, kita belum puasa. Kenapa ada perbedaan? Sebab menghitungnya dengan melihat ru'yah, itu aja sebabnya. Kalau menghitungnya dengan falak, nggak ada bedanya tuh. Tapi sebab ada perintah ru'yah, nah ketika ru'yah itulah terjadi perbedaan. Di tempat ini terlihat, di sana tidak terlihat. Ala kulli hal, bagaimanapun kita tidak perlu permasalahkan perbedaannya. Ya, kita ikuti saja nanti ketetapan pemerintah kita kapan puasa Arafahnya. Ya. Intinya bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan suci. Bulan apa nih Masehinya? Juni. Berarti Juni, Juli, Agustus, ini 3 bulan bertepatan dengan bulan suci di Hijriyahnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, di bulan suci di situ silakan dilanjutkan bacaannya Pak RT. Dzalikat dinul qayyim. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang kamu. Sebentar, sebelum kata jangan zalimi. Itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Agama yang lurus, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ikuti agama yang lurus, ketetapannya ada 4 yang disucikan untuk diperhatikan. Yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu agama yang benar. Itu hitungan yang benar. Umur pun hitungnya itu yang benar. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun itu Masehi atau Hijri? Hijriyah itu.
berarti Masehinya 39 tahun. Jadi umur diangkat menjadi nabi itu 39. Umur matang itu dalam Islam 39. Umur matang dalam konsep Eropa Barat itu 40. Dalam kita itu 39. Nabi SAW wafat umur berapa? 63. Berarti konsep umur Nabi meninggal itu 61 Masehinya. 63 itu Hijriahnya, 61 Masehinya. Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu hadisnya. A'maru ummati baina sittina ila sab'in. 60-70. 60-70 ini Masehi atau Hijri? Masehinya berarti ini Hijriah. Ini Hijriah. Berarti Masehinya umur umat Nabi Muhammad adalah 58 sampai 68. Yang udah 58 siap-siap. Yang sudah 68 lewat, kata Nabi, qalilun man tajawaza dzalika. Sedikit yang lewat. Berarti Bapak masuk yang sedikit. Yang sudah 68 Masehi berarti ya. 68 Masehi itu sudah batas maksimal. 69, 70, apalagi udah 70 lewat, itu Masya Allah termasuk yang sedikit dari umat Nabi SAW. Dan setiap umat yang dapat bonus umur Pak, maka dia dapat melewati Lailatul Qadar, maka dia dapat bonus pahala yang bisa melewati pahala mayit yang sudah mati duluan. Makanya Bapak bersyukur Pak. Kita nih, misalnya nih Ana misalnya 40 meninggal misalnya. Bapak 80 masih hidup. Berarti Bapak masuki Lailatul Qadar berkali-kali Pak. Amal Bapak itu bisa lewat orang yang 40. Bukan bisa lagi, pasti lewat. Ya. Karena dalam hadis ada disebutkan hanya beda 1 tahun. Sama-sama masuk Islam, beda 1 tahun. Yang satu itu mati sekarang, yang satu mati tahun depan. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang masuk surga duluan, yang setahun lebih akhir. Sahabat bertanya, kenapa? Kata Nabi, dia masuk Ramadan. Masuk Ramadan Pak. Nah, maka bapak-bapak nih yang udah Masya Allah udah bersyukur sekali. Ya betul, bersyukur sekali. Apalagi Bapak bisa masuk Ramadan lagi tahun depan. Udah bukan main itu. Tumpukan pahala di atas pahala. Kita nggak tahu umur kita. Yang bapak-bapak bersyukurlah, Masya Allah. Nah, umur di dalam Islam menggunakan Hijri. Kata Allah Subhanahu wa taala, balik lagi, dzalikat dinul qayyim, itu yang benar, itu yang lurus. Jadi Bapak yang udah 70 tahun Masehi itu sama dengan 72. Yang 74, 76. Yang 80, 82. Itu yang benar. Jangan merasa saya kok tua banget, itu yang benar. Itu yang benar umurnya itu. Nah, terus kembali kepada bulan-bulan suci, waktu-waktu suci, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, janganlah kalian menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4. Naam. Ada larangan khusus nih di sini, larangan khusus. Jangan pada maksiat di bulan ini. Loh, kan maksiat sepanjang bulan. Kenapa ada pelarangan khusus? Tadi Anda sampaikan, ini bulan khusus. Ini ada pelarangan khusus. Ulama menjelaskan ini, Al-Imam Al-Qurtubi, Qatadah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an, mereka mengatakan bahwa pahala di bulan ini lipat ganda. Dosa di bulan ini juga lipat ganda. Makanya jangan pada berdosa di bulan ini. Tunggu habis dulu. Sama aja sih. Ibaratnya Pak, ibaratnya ini masjid kita muliakan, betul? Orang yang buang sampah di sini sembarangan, makan misalnya makan apa, somai plastik, plastiknya dibuang di sini. Dengan dibuang di jalanan, mana lebih parah itu? Orang lebih kesel yang lihat buangnya di masjid, karena ini tempat yang kita muliakan. Contoh sejadah, anak kecil numpain susu di atas sejadah dengan susu di atas lantai, mana lebih kesel kita? Sajadah, karena dia kita muliakan. Bulan ini dimuliakan oleh Allah, maka Allah nggak suka di bulan ini pada bermaksiat. Walaupun maksiat sepanjang tahun haram. Dan bulan ini bulan yang Allah sucikan, 3 bulan ke depan. Maka Allah Subhanahu wa taala suka
kalau bulan-bulan ini dimuliakan dengan ibadah, dengan amal soleh, karena Allah muliakan. Begitu. Bisa difahami? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sementara seperti itu. Jadi bulan suci ada 4 dan kita berada di dalamnya agar masing-masing merasakan. Kalau kita tidak faham nggak bisa rasa Pak, harus kita rasakan. Ini bulan suci yang sedekahnya 10.000 jadi 15.000. Itulah istilahnya. Yang sholat sunnahnya sedikit tambah. Begitulah kurang lebih ya. Nah, silakan Pak. Nih. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan tanggal 9 Zulhijjah. Kita ada perbedaan antara Madinah dengan Jakarta ya. Dengan kita tanggal 8, sana tanggal 9. Jadi kita ikut mana? ikut mana ya? Atau belum? Kita ikut pemerintah Indonesia. Biarpun di sana belum, Walaupun di sana sudah wukuf, dia duluan Pak justru. Ya. Dia 7, kita 6 sekarang. ya. Dia 9, kita 8. Jadi kita belakangan ya puasanya. Iya, belakangan puasa. Jadi puasa Arafah tapi bukan hari Arafah itu ya? Iya, betul. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ikutin pemerintah karena penetapan tanggalnya melalui hilal. Ya. Karena melihat hilal. Pemerintah kita ini pakai hilal Pak. Maka kita ikuti pemerintah. Mudah-mudahan kan belum tahu nih Pak ya. Mudah-mudahan Zulhijjahnya bareng. Tunggu aja dulu. Ada kejadian tahun Akhirnya? Enggak, kita sekarang 6, mereka 7, duluan mereka. Harinya. ya duluan dia. Di sana tanggal 9, kita tanggal 8. Batasnya itu adalah di Kita ikut tanggal. Hah? garis batasnya perhitungannya berarti ada di Mekah itu. Ikut negara masing-masing. Ikut negara masing-masing. Saya mau ikut Mekah. Kalau Masehi kan di garis nolnya itu di mana? Di garis Indonesia. Karena Masehi pakai ilmu falak tadi, pakai hitungan. Sedangkan Hijri menggunakan ru'yah. Maka terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Begini Pak, saya mau ikut puasa tanggal 9 sana. Sini tanggal berapa? Boleh nggak puasa? Boleh Bapak puasa, silahkan tanggal 8 puasa. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanti tanggal 1 sampai 9 Dzulqa'dah itu boleh puasa. Tidak ada masalah, silahkan aja puasa. Ini adalah hari-hari terbaik di seluruh panjang tahun itu. Hari terbaik kapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Malam terbaik kapan? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bulan Ramadan. Itu malam. Kalau malam mau iktikaf paling baik itu tadi Ramadan. Kalau siang Bapak mau banyak ibadah, paling baik tadi besok Zul apa nih? Nah, jadi kalau Bapak mau puasa saja. Cuman kalau mau niat Arafah, ikuti negara kita, itu fatwa yang kita ikuti, wallahu a'lam. Azan ya. Saya mau nanya sedikit tanya. Nah. Ini disebut negara Palestina. Negara yang diberkahi. Kenapa Palestina selalu digoncang oleh orang dan oleh orang kafir? Dan kita seluruh umat manusia seluruh dunia hanya bisa berdoa. Tapi Allah uji dengan goncangan ini nggak ada habisnya. Gimana Pak? Nah, di antara ujian umat akhir zaman adalah diambilnya tempat-tempat yang diberkahi. Di antaranya Palestina. Jadi Palestina ujian buat kita semua. Kita diuji dengan Palestina. Adakah yang simpati atau tidak? Kata Nabi SAW, man mata, orang siapa yang mati, walam yuhaddis nafsahu, dan tidak pernah terbetik dalam dirinya tentang membela agama Allah, maka dia mati dalam kemunafikan. Makanya kalau ada Palestina tertindas, minimal hati kita
berarti kita tidak munafik. Tapi kalau di sana tertindas, alah biasa aja, munafik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Baik, sampai di sini materi kita mengenai bulan-bulan suci. Kesimpulannya silakan dirasakan masing-masing, ditambah amal ibadahnya, ditambah tilawahnya, salat-salatnya, ditambah salat sunnah atau dipanjangkan berdirinya, silakan. Wallahu alam. Minggu depan kita membahas mengenai fikih qurban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.